Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Langsung saja ya, hari ini kita akan belajar matematika. Di kelas 3, kamu telah mempelajari tentang bilangan pecahan. Apakah kamu masih ingat? Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat berbagai jenis kegiatan yang melibatkan bilangan pecahan. Hari ini, kita akan belajar tentang operasi hitung pecahan. Memahami konsep pecahan itu sangatlah penting, karena dengan menguasainya akan memudahkan kita dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi. Nah, pada bahasan ini, kita akan membahas mengenai pecahan, mulai dari konsep pecahan, bentuk-bentuk pecahan, pecahan senilai, juga operasi hitung pecahan. Yuk, kita belajar bersama-sama secara bertahap. Coba kalian amati gambar berikut ini. Ada sepotong pizza dengan 2 bagian, ada sepotong pizza dengan 4 bagian, dan ada sepotong pizza dengan 8 bagian. Tiga pizza mempunyai ukuran yang sama besar. Pizza pertama dipotong menjadi 2 bagian sama besar, pizza kedua dipotong menjadi 4 bagian sama besar, dan pizza ketiga dipotong menjadi 8 bagian. Jika kamu makan satu potong pizza pertama dan temanmu makan 2 potong pizza kedua, teman kamu lainnya memakan 4 potong pizza ketiga, maka besar pizza yang kalian makan adalah sama. Dengan kata lain, satu bagian dari pizza yang dipotong 2 sama nilainya dengan 2 bagian pizza yang kedua dan 4 bagian pizza yang ketiga. Mengapa demikian? Nah, temukan jawabannya dalam pembahasan materi pelajaran hari ini ya. Nah, kalian tadi sudah mengetahui bahwa ini ada pizza yang tadi dari 6 potongan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi masing-masing ini ada 6 bagian. Nah, coba kalau misalkan kamu mengambil satu bagian dari keseluruhan 6 bagian, bagaimanakah menulis persamaan pecahannya? Yuk kita pelajari. Nah, namun sebelumnya kalian harus mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan bilangan pecahan. Apa sih yang dimaksud dengan bilangan pecahan? Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Bentuk umum bilangan yaitu A per B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Nah, jadi jangan sampai keliru ya, kalau A yang di atas itu pembilang dan yang di bawah B penyebut. Nah, pecahan ini adalah bagian dari keseluruhan. Coba kalian lihat, tadi ada 6 bagian pizza yang diambil kita 1. Lalu bagaimana sih kita menulis pecahan ini? Nah, ini berarti kan 1 bagian dari 6 bagian, berarti 1 per 6. Nah, 1 per 6 bagian atau bisa ditulis 1 per 6. Berarti di sini 1 dari 6. Di mana 6 itu adalah jumlah keseluruhan bagian. Lalu kalau ini yang di sini, bagaimana penulisannya? Berarti di sini adalah 5 per 6 atau bisa ditulis 5 per 6. Jadi di sini penyebutnya itu adalah menjelaskan jumlah keseluruhan bagian. Selanjutnya perhatikan tabel ini. Tabel ini ada berapa bagian? Ada 8 bagian. Lalu yang diarsir itu ada 3 bagian. Lalu bagaimanakah bentuk pecahannya? Berarti bentuk pecahannya adalah jumlah yang diarsir itu adalah 3. Dan jumlah keseluruhan bagian itu ada berapa? 8. Jadi penulisannya adalah 3 per 8. Di mana 3 sebagai pembilang dan 8 sebagai penyebut. Sampai sini bisa dipahami ya antara pembilang dan penyebut. Coba sekarang latihan sebutkan pembilang dan penyebut dari pecahan di bawah ini. Kita lihat yang soal yang A 2 per 5 dan yang B 4 per 7. Yang A sekarang 2 per 5. 2 itu kedudukannya sebagai pembilang. Dan yang 5 adalah sebagai, ya betul, penyebut. Lalu yang B 4 per 7. 4 ini disebut pembilang dan 7 adalah penyebut. Oke, sudah bisa ya. Selanjutnya kita akan menyatakan
gambar yang diakses pada gambar ke dalam bentuk pecahan. Di sini ada 3 tabel, di mana tabel A, B, dan C dengan beberapa bagian yang berbeda ya. Sekarang kita perhatikan dulu di tabel A. Di tabel A ada bagian yang diarsir, ada berapakah? Ada 2. Jadi yang diarsir itu akan menjadi pembilang ya, di mana pembilangnya adalah 2. Lalu jumlah keseluruhannya berapa? Jumlah keseluruhannya adalah 6 bagian. Jadi penyebutnya adalah 6. Jadi tabel A pecahannya adalah 2/6. Lalu di tabel B. Di tabel B ada berapa bagian yang diarsir? Ada 5 bagian. Jadi ada pembilangnya 5. Berapakah jumlah keseluruhan bagian? Ada 9. Jadi penyebutnya adalah 9. Nah, berarti bentuk pecahan tabel ini yang B adalah 5/9. Sekarang tabel C. Tabel C, di situ yang diarsir ada berapa? Ada 6 bagian. Jadi pembilangnya adalah 6, dan berapakah penyebutnya? Jumlah keseluruhannya adalah 12. Jadi penyebutnya adalah 12. Jadi bentuk pecahan dari tabel C ini adalah 6/12. Oke. Sekarang untuk latihan soal, perhatikan di sini ada 2 soal, di mana soal pertama kalian harus menentukan bentuk pecahan dari bagian yang diwarnai sesuai gambar. Di sini ada A, B, C, dan D. Tadi sudah kalian pelajari ya sebelumnya. Bu Simi yakin kamu bisa. Di sini kamu perhatikan dulu yang diarsir ada berapa. Yang diarsir itu dijadikan sebuah pembilang, dan jumlah keseluruhan bagian itu jadikan sebagai penyebut. Lalu yang kedua, soal yang kedua adalah ibu membagi semangka menjadi 9 potongan sama besar. Berarti 9 potongan sama besar itu adalah jumlah keseluruhan bagian. Lalu Mita mengambil 2 potong semangka. Berapa bagian semangka yang diambil Mita? Nah, kalian coba tentukan bentuk pecahan yang sesuai dengan soal nomor 2 ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pecahan senilai. Pada pecahan, pembilang dan penyebut dapat diisi oleh berbagai bilangan asli. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Dengan demikian, banyak sekali pecahan yang dapat kamu buat. Tahukah kamu bahwa di antara berbagai pecahan tersebut ada pecahan-pecahan yang bernilai sama? Meskipun bilangan-bilangan yang digunakan pada setiap pecahan berbeda, tapi nantinya akan bernilai sama. Lalu bagaimana sih caranya? Nah, coba kita amati dulu ilustrasi seperti ini ya, biar memudahkan kalian untuk memahami apa yang dimaksud dengan pecahan senilai. Di sini ada sebuah pizza dengan 2 bagian yang sudah dipotong. Lalu ada gambar lagi sebuah pizza dengan 4 potong bagian. Nah, di sini pizza dipotong menjadi 2 bagian sama besar, dan pizza dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Nah, 1 potong pizza pertama sama besar atau senilai dengan 2 potong pizza kedua. Pecahan yang berbeda dapat bernilai sama asalkan perbandingannya tetap. Jadi walaupun ini pecahannya berbeda, di sini ada 2/4, di sini ada 1/2, tapi bernilai sama karena perbandingannya tetap. Kalau ini dibagi 2, itu akan sama dengan 1/2, itu ada perbandingannya. Nah, untuk memahami tentang pecahan senilai, 3 kegiatan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama menggunakan garis bilangan, yang kedua menggunakan gambar yang diarsir, dan yang ketiga mengalihkan pembilang dan penyebut dari pecahan dengan sebuah bilangan yang sama. Yang pertama adalah menggunakan garis bilangan. Nah, di sini ada garis bilangan ya. Misalkan di sini adalah 1, angka 1, di sini ada setengah, 1/2, ada 1/2, di bawahnya dibagi menjadi 1/3, di bawahnya dibagi 4 menjadi 1/4, dan di bawahnya dibagi 5 jadi 1/5. Nah, di sini. Lalu 1/2 itu akan sama besar dengan 1/4 yang ada 2 bagian.
Jadi 1 bagian 1/2 itu sama besar dengan 2 bagian 1/4. Di sini ada garis ya, dimana 1/2 itu akan sama dengan 2 bagian 1/4. Coba yang kedua adalah menggunakan gambar yang diarsir. Di sini ada tabel 1, 2, dan 3. Tabel 1 ada 18 bagian, tabel 2 ada 9 bagian, dan tabel 3 ada 6 bagian. Tabel 1, mana 2 bagian itu sama dengan 1 bagian di tabel 2. Misalkan di sini biar sama semua, tabel 1 6 bagian itu sama dengan tabel 2 dari 3 bagian, dan sama dengan tabel 3 dari 2 bagian. Cara lain untuk menentukan pecahan senilai yaitu dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Coba kita latihan dulu. Tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 6/12. Cara yang pertama adalah membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Jadi intinya adalah membagi dengan bilangan yang sama. Di sini ada 6/12. Nah, pembilang dan penyebutnya itu sama-sama dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah 3/6. Bisa juga dengan bilangan yang lain, asalkan dibagi dengan bilangan yang sama. Di atas dibagi 3, di bawah dibagi 3, yang dimana hasilnya adalah 2/4. Cara yang kedua adalah mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Di sini 6/12, pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan 2, yaitu 6 kali 2 sama dengan 12, 12 kali 2 sama dengan 24. Lalu bisa juga dengan dikali sama-sama dengan bilangan 5, di mana 6 kali 5 sama dengan 30, 12 kali 5 sama dengan 60. Jadi pecahannya adalah 30/60. Jadi 6/12 itu senilai dengan 3/6, senilai dengan 2/4, senilai dengan 12/24, dan senilai dengan 30/60. Jadi caranya seperti itu. Boleh kalian misalkan 6 kali 2, 12 kali 2, atau bisa 6 kali 3, 12 kali 3, atau 6 kali 4, 12 kali 4, dan seterusnya. Nah, itu nanti nilainya sama walaupun bentuk pecahannya itu berbeda. Dari kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan pecahan yang senilai dengan A per B, B itu sama tidak boleh 0. Maka A per B itu sama dengan A dikali C, B dikali C, atau A per B itu sama dengan A dibagi C, dibagi B, dibagi C. Nah, jadi C ini itu adalah C sembarang bilangan asli, di mana pembilang dan penyebut sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi tidak boleh misalkan di atasnya dikali 2, di bawahnya kali 3, itu tidak boleh ya. Nah, sekarang untuk melihat pemahaman kalian selama pembelajaran hari ini, selama tadi dijelaskan, coba carilah pecahan-pecahan lainnya yang senilai dengan pecahan di bawah ini, dari A sampai J. Bisa cara kalian bisa dikalikan atau dibagi. Tapi kalau misalkan yang A itu tidak mungkin dibagi ya, karena di sini ada bilangan ganjil. Karena bilangan ganjil itu dibagi nanti ada koma. Jadi kalau yang bilangannya ada yang ganjil, kalian dikalikan. Nah, kalau misalkan sama-sama bilangan genap, kalian bisa dibagi. Ya, cukup sekian penjelasan hari ini tentang pengertian pecahan dan pecahan senilai. Sampai jumpa di penjelasan tentang pecahan berikutnya. Selamat mengerjakan dan tetap jaga kesehatan. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.